Baik, menghadapi kezaliman suami itu bagi penanya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita harus tahu sebabnya. Bisa juga kezaliman suami itu penyebabnya dari istri. Jadi seperti kerusakan mobil. Bisa jadi rusak mobil ini karena supirnya yang bukan ahli. Nah, kalau penyebabnya dari istri ya harus istri dulu yang memperbaiki diri. Jangan sampai suami ini berbuat zalim. Jadi kadangkala kita itu menganggap diri kita sudah benar, suami salah. Dan ini memang banyak kita tuh sering mendapatkan WA pertanyaan itu bukan dari suami tapi dari istri. Gimana Ustadz, suami saya begini-begini. Jawaban saya, kapan kita berkumpul dengan suami? Siap kami insya Allah, kalau sudah bertiga. Karena untuk menghukumi salah seorang dua yang bertengkar, harus dihadirkan keduanya. Kalau tidak, saya tidak mau. Pernah saya juga kejebak, tapi alhamdulillah selamat. Ustadz, istri saya ini kolonel. Saya tidak menyebutkan namanya. Alhamdulillah saya bilang gitu. Tapi suami saya ini kolonel. Tapi begini Ustadz, gimana caranya? Bagus. Bu, bolehkah saya memberitahu WA ini kepada suami ibu? Nah, untuk meyakinkan bahwasanya suami ibu itu seperti ini. Jangan Ustadz, nanti kalau begitu kan dia marah. Nah, kalau begitu, lalu solusi saya bagaimana? Solusi saya bagaimana mau menasihati? Sedangkan saya ingin membuktikan apakah memang benar suami itu bicara seperti ini, tindakannya seperti ini. Alhamdulillah besok lagi sampai sekarang tidak pernah bertanya. Nah, jangan sampai kita kejebak dengan satu pertanyaan. Pernah juga mau. Nah, bagus kita kumpul di Mojokerto. Anda tidak menunjukkan tempatnya. Iya Ustadz, gak apa-apa. Kesempatan yang baik. Bertemu bertiga. Si istri ini, si wanita ini didampingi oleh saudara laki-lakinya. Ketika berkumpul, memang apa katanya saudaranya? Memang Ustaz, yang keliru ini ya Mbak Yu saya ini loh. Suaminya itu bagus. Deh ya. Saya belum bicara ketika sudah berkumpul dihadiri pula oleh saudaranya karena saudaranya tahu watak si saudarinya ini. Sebelum suami bicara, saudaranya sudah beritahu, diam wanita ini. Yang kurang beres ini Ustadz, ini Mbak Yu saya ini. Saya tahu sendiri, nggak bisa bicara dua-duanya. Nah, jadi sekarang ini bukan berarti menuduh kepada penanya, bukan. Jadi kalau penyebabnya zalim ini dari si istri, ya istri harus memperbaiki. Tapi kalau istri ini menjadi istri yang bagus, yang baik, ya, tapi suami ini berbuat zalim karena kebodohannya, maka perlu dinasihati yang lembut, ya. Karena ad-dinu an-nasihah. Dan perlu ada orang yang soleh. Bagaimana saya menghadapi seperti ini? Kalau kita pergi kepada orang punya ilmu. Untuk menanyakan apakah saya ini yang salah sehingga saya mendapatkan nasihat. Atau suamiku ingin ada satu masalah sehingga orang yang punya ilmu menasihati saya. Ini jalan yang bagus. Ketika memang suami yang zalimi tidak menghasilkan nafkah sama istrinya. Nah, dinasihati yang bagus. Kalau kita tahu dalil, suruh membaca. Kalau tidak, kita tolong dipanggilkan si bapak ibunya mertua. Gimana saya ini? Bolehkah saya melapor hal ini kepada orang mertua saya? Karena itu juga orang tua saya. Dicoba, jangan emosi dulu. Insya Allah dengan tindakan-tindakan seperti ini ada jalan keluar.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Nah. Yang dua tadi apa soalnya tadi? Rumah tangga yang tidak harmonis apakah? Rumah tangga yang tidak harmonis apakah tidak mendapatkan ridha karena tidak ada ridhonya orang tua? Belum tentu. Belum tentu. Itu penyebabnya karena sebab diri kita. Mungkin suami yang keliru, mungkin istri yang keliru. Ya. Selagi kita menikah ini dengan cara syar'i, insya Allah tidak ada satu masalah. Ya. Cuma kalau kita pernah berbuat salah kepada orang tua, ya minta maaf pada orang tua. Bagaimana kita setelah menikah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi itu bisa juga karena dosa kita dan juga bisa karena yaitu doanya orang tua yang tidak baik, tapi insya Allah orang tua sayanglah dengan anaknya. Ya. Jadi segala sesuatu ini kembali kepada sikap diri kita. Taruhlah orang tua tidak meridhoi kita. Karena orang tua tidak harus, ya, karena orang tua kadangkala tahu agama, kadangkala tidak. Ya, mungkin salah satunya meridhoi, salah satunya tidak. Tapi kita ingat orang tua tidak selamanya orang punya ilmu. Tapi kalau orang tua itu punya ilmu, memilihkan kita yang baik, menasihati yang baik, ya. Kemudian kita masih delurung, bahasa Jawanya masih berot. Apa yang kita ikuti hawa nafsu kita bisa jadi itu karena sebab kedurhakaan kita pada orang tua. Namun ketika orang tua ini tahu dia menginginkan menikah dengan itu karena banyak hartanya. Padahal kita tahu wanita yang disodorkan oleh orang tua kita ini kita tidak setuju karena pakaiannya, karena akhlaknya. Nah, ya seperti itu kita bisa menolak. Kita memilih menikah wanita yang salihah. Ada satu masalah bukan karena orang tua. Memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al Iman TV